Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputer dan Pendidikan. Baik, seperti biasanya di channel Ilmu Komputer dan Pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial set-top box dan TV digital. Di mana pada video kali ini channel Ilmu Komputer dan Pendidikan akan berbagi tutorial cara memasang set-top box pada TV LED merek SAP. Oke, jadi bagaimana cara pemasangannya? Kita akan langsung beralih ke video tutorialnya. Baik, di sini saya menggunakan set-top box Matrix Apple HD kuning yang seperti ini atau yang mini set-top box-nya. Oke, kita buka set-top box-nya dan berisi ini ada adaptor. Oke, jadi di versi yang ini yang kuning itu menggunakan adaptor dan ini kabel RCA-nya. Kemudian remote dan ini set-top box-nya. Oke, seperti ini set-top box-nya kecil dan satu port USB di depan. Di belakang tidak menggunakan port USB. Ini antena untuk in-nya, ini untuk out, dan ini HDMI, kemudian RCA, yaitu kuning, merah, dan putih, dan ini untuk adaptornya. Oke, nanti kita akan menggunakan RCA untuk output ke TV-nya. Oke, seperti ini modelnya dan banyak sirkulasi udaranya di set-top box ini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kita lanjut ke proses pemasangannya. Oke, kita pasang. Nah, ini kabel antena. Oke, untuk antena ini langsung dari antena tanpa menggunakan booster lagi. Namun jika kita ingin menggunakan booster silakan. Oke, jadi dari antena atas atau yang outdoor itu ke boosternya terlebih dahulu. Nah, nanti dari booster baru masuk ke antena. Namun jika kita menggunakan booster silakan daya antenanya di nonaktifkan. Oke. Lanjut. Dan ini RCA-nya, kita akan menggunakan kabel RCA untuk output ke TV kita. Oke, di sini kita pasangkan kabelnya. Oke, dan ini ada kabel yang sudah saya hubungkan ke TV, yaitu kabel RCA. Jadi nanti silakan dihubungkan RCA-nya sesuai dengan warna di TV-nya juga. Oke, kita hubungkan ke set-top box-nya. Ini warna kuning, yaitu video. Kemudian ini merah dan putih, ini untuk audio. Jadi jika di TV kita hanya ada dua warna, mungkin kuning dan salah satu merah atau putih, itu tidak masalah. Yang penting ada kuningnya. Oke, kuning ini untuk video dan merah putih ini untuk audio. Oke, lanjut kita pasang antenanya. Kita langsung hubungkan ke set-top box-nya. Oke, seperti ini kita hubungkan. Oke, sudah terhubung dengan antena. Di sini saya menggunakan antena outdoor untuk ketinggian itu kurang lebih 5 meter. Oke, ini kita pasang adaptornya. Kita pasangkan adaptornya. Kemudian kita hubungkan ke listrik. Oke, kita hubungkan ke listrik. Dan nanti secara otomatis akan aktif atau melakukan booting seperti ini. Nah, muncul tanda seperti ini, min atau titik-titik seperti ini, itu belum kita install. Nah, kita akan menggunakan remote TV yaitu masuk ke mode AV. Karena kita tadi menggunakan kabel RCA, jadi kita harus masuk ke mode AV. Agar output dari set-top box kita atau set-top box Matrix ini muncul di TV kita. Kita masuk ke mode AV. Oke, nah biasanya mode AV di setiap TV itu berbeda-beda. Nah, di TV ini biasanya menggunakan tombol input atau di TV sub itu ada tombol inputnya. Oke, tombol input silakan dicari tombol input di remote-nya, di remote TV, bukan remote set-top box. Oke. Oke, kita perjelas lagi. Silakan dicari di remote-nya itu tombol input. Nah, ini kita akan mencari sumber inputnya. Karena tadi menggunakan RCA. Oke, silakan ditekan tombol inputnya.
Oke, nanti akan muncul seperti ini. Muncul input. Oke. Nah, ini ada di TV karena TV yang saya gunakan ini sudah di TV, namun hanya sebagai sampel karena tidak semua TV LED atau LCD itu sudah digital. Oke. Nah, jika default-nya itu analog seperti ini, kita harus memindahkannya ke AV, mode AV. Jika di TV sub itu input, oke. Mode AV-nya berada di nomor 3 atau input. Nah, jika kita menggunakan HDMI, kita tinggal memilih HDMI 1 atau HDMI 2. Nah, ini dia. Kita alihkan ke input 3 karena untuk RCA-nya di TV sub yang saya gunakan itu berada di input 3. Kemudian tekan OK di remote-nya. Oke, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini sudah masuk di tampilan set-top box dan kita akan menginstal set-top box-nya dan sekaligus melakukan scan siarannya. Oke, panduan awal DVB T2 seperti ini munculnya. Untuk bahasa ini Indonesia, negara Indonesia. Oke. Kita beralih ke remote set-top box-nya. Jika sudah masuk ke mode STB atau mode AV, selanjutnya untuk mengoperasikan set-top box-nya kita menggunakan remote set-top box atau STB-nya. Silakan gunakan remote STB-nya. Oke, ini remote metric-nya. Oke. Bahasa ini OSD bahasa, negara, kemudian LCN. Oke, kita isikan terlebih dahulu kode pos. Area kode ini adalah kode pos, ini sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Oke, untuk area kode ini fungsinya untuk fitur EWS atau fitur peringatan bencana, jadi tidak berpengaruh ke sinyal. Namun ini wajib diisikan, karena nanti ketika kita isi, ini akan muncul kotanya secara otomatis. Sedangkan untuk fitur LCN ini untuk mengurutkan urutan channel secara otomatis. Jadi jika kita off kan, maka nanti urutan siarannya akan terurut mulai dari nomor 1 hingga nomor terakhir siarannya. Namun jika kita on kan biasanya itu akan acak. Oke. Kemudian isikan kode area kodenya sesuai dengan wilayah kita masing-masing, kemudian tekan OK. Nanti akan muncul di sini SNT dan kota kita, kemudian berikutnya. Oke. Nah, ini dia antena aktif atau fitur biasanya di STB lain itu daya antena. Oke, karena ada beberapa antena yang bisa menggunakan fitur ini, ada yang tidak bisa. Oke, contohnya antena yang sudah menggunakan adaptor. Nah, jika sudah menggunakan adaptor, maka antena aktif ini kita off-kan. Oke. Jadi tidak diaktifkan. Oke, namun tidak semua antena itu ada fitur daya antenanya ini. Oke, negara Indonesia, kemudian berbunyi ini off, kita langsung ke mulai pencarian. Kita akan melakukan pencarian secara otomatis. Tekan OK pada remote dan akan melakukan proses pencarian secara otomatis. Oke, jadi scan siarannya secara otomatis. Jika masih belum mendapatkan siaran juga, silakan dirubah arah antena atau ketinggiannya karena sangat berpengaruh sekali. Nah, ini sudah masuk siarannya. Oke, masih ada separuh lagi proses pencariannya. Kemudian untuk jumlah siaran yang didapat untuk setiap wilayah itu pasti berbeda-beda jumlah siaran yang didapat. Untuk di wilayah saya yang sedang saya scan ini, itu ada 25 siaran atau 25 channel siaran TV digital. Nah, ini dia, sudah masuk 25 siaran. Oke, dan ini akan segera selesai dan prosesnya selesai menyimpan otomatis. Oke, dan coba kita lihat daftar siarannya, silakan tekan OK pada remote. Oke. Dan nomornya sudah terurut karena LCN tadi kita off kan, jadi ini sudah terurut nomornya. Dan bisa memindahnya menggunakan remote atau nomor pada remote TV kita, yaitu remote STB atau set-top box. Oke. Oke, mungkin sekian tutorial tentang cara pemasangan set-top box pada TV LED
atau LCD yaitu TV sub. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.